Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Puput Saputra. Kode sahamnya NASI, nama perusahaannya yaitu PT Wahana Inti Makmur Tbk. Jadi ini perusahaan yang baru IPO ya. Ini akan sangat sulit untuk dianalisis karena datanya belum stabil. Tetapi kita coba saja ya, kita ambil beberapa data. Oke, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya NASI. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Wahana Inti Makmur Tbk ini, kalau kita lihat dari tanggal 13 Desember, waktu awal IPO itu harga sahamnya sideways, setelah itu harga sahamnya terus naik, mencapai puncak tertinggi di harga 575, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2022. Setelah itu harga sahamnya turun seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari awal IPO ya, seperti itu. Apa aksi mereka seperti itu. Oke, kita buka dulu data broker summary-nya ya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kodenya NASI. Setelah itu kita masukkan dari tanggal 13. Ini Desember ya. 13/12/2021 sampai tanggal 10 Februari 2022. Oke, kita enter. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Wahana Inti Makmur ini, kalau kita lihat di sini, investor besarnya itu kecenderungannya normal akumulasi. Jadi selama, kita tutup dulu ini ya. Oke, jadi selama awal IPO itu investor besarnya melakukan akumulasi dalam jumlah yang kecil ya. Karena mereka markup sebenarnya. Akumulasi itu ketika terjadi perpindahan barang dari jumlah orang yang banyak atau investor yang banyak menuju ke orang yang sedikit atau investor terfokus kepada satu atau dua investor seperti itu. Itu akumulasi. Nah, di sini kecenderungannya lebih arahnya ke lebih markup ya, tetapi markup juga terkadang mengindikasikan akumulasi. Makanya di sini indikasinya adalah normal akumulasi. Karena untuk memarkup kita harus membeli barang dari investor retail atau investor lain seperti itu atau investor publik. Nah, setelah saya selidiki, ini underwriter-nya adalah PT UBKN ya. Kemudian terindikasi bahwa underwriter-nya itu melakukan akumulasi atau pembelian seperti itu selama periode ini. Jadi kalau underwriter-nya sendiri melakukan pembelian, berarti kepentingan mereka akan bertambah di sini. Jadi kalau dari sini saya melihat harga sahamnya akan masih naik lagi. Kenapa? Karena di sini pun indikasinya normal akumulasi, jadi masih akumulasi seperti itu. Belum terjadi distribusi seperti itu. Nah, data lain juga yang bisa saya berikan adalah total kepemilikan perusahaan ini. Jadi ada 289, jadi ada 2.895 orang yang menjadi pemilik perusahaan ini. Baik itu sertifikat
fisiknya atau warkatnya maupun sertifikat scriptless-nya. Jadi total pemilik perusahaan ini adalah 2.895 orang. Jadi indikasinya juga tidak terlalu besar seperti itu. Dari sini pun kita bisa lihat bahwa kepentingan mereka masih sangat besar sekali. Dan investor retail itu sangat sedikit masuk ke perusahaan ini, seperti itu. Nah, kalau analisis tambahan yang saya lakukan dengan mengambil data dari SRO Bursa Efek Indonesia, bahwasannya berdasarkan analisis peta kepemilikan, itu perusahaan ini 24,77% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless atau dalam bentuk digital. Artinya saham yang dicetak dalam bentuk scriptless itu masih sedikit. Ini juga bisa dijadikan pertimbangan bahwa kepentingan investor besarnya itu masih sangat besar di perusahaan ini. Makanya saham scriptless yang dicetak jumlahnya masih sangat sedikit, seperti itu. Jadi saran saya untuk Puput Saputra, kalau Anda masih memiliki barangnya atau telah membeli perusahaan ini di harga bawah, itu sebaiknya di hold dulu. Nanti lihatlah atau perhatikanlah aksi investor besarnya apabila mereka melakukan distribusi. Ketika mereka melakukan distribusi, maka pada saat itulah Anda pertimbangkan untuk menjual perusahaan ini, seperti itu. Tapi semua keputusan kembali di investor masing-masing ya. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Puput Saputra. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.